Halo semuanya, it's your boy Rifki JW aka Java Werewolf, dan selamat datang di konten Teman Kosan. Di konten Teman Kosan kali ini, gue mau ngebahas soal salah satu superhero dari Marvel yang belakangan lagi banyak banget diperbincangin sama masyarakat di dunia. Ya betul, apalagi kalau bukan Spider-Man. Tapi nih, sebelum gue mulai, gue mau ngingetin dulu buat kalian yang belum nonton Spider-Man No Way Home untuk skip video ini. Karena gue rasa akan sedikit mengandung spoiler kalau kalian belum nonton No Way Home. Tapi nih, buat kalian yang udah nonton Spider-Man No Way Home, kalian pasti udah tahu apa yang akan gue bahas di video ini. Jadi di video ini gue mau ngebahas soal multiverse. Atau karena ini pembahasan soal Spider-Man, mungkin akan lebih tepat kalau gue sebut sebagai Spider-Verse. Ya, jadi gue mau ngebahas soal Spider-Man yang berasal dari alternate universe. Tapi nih, sebelum gue mulai, kalau kalian ada yang belum tahu apa itu alternate universe, gue akan jelasin dulu sedikit ke kalian. Jadi simpelnya adalah, alternate universe ini dimana sebuah cerita terjadi di luar cerita utama. Kalau kalian pernah tahu atau pernah nonton serial Marvel yang berjudul What If, mungkin itu bisa dijadikan contoh yang sempurna dari alternate universe. Karena di serial tersebut banyak sekali karakter Marvel yang kita tahu, tapi di dalam cerita itu memiliki jalan cerita yang berbeda. Contohnya misalkan suatu karakter diciptakan untuk menjadi baik, namun di serial What If ini, si karakter yang harusnya baik malah menjadi jahat. Mungkin itu adalah contoh yang tepat untuk alternate universe. Oke lah, tanpa banyak ngomong lagi, mari kita mulai pembahasan 6 Spider-Man versi alternate universe. Ke-1, Spider-Man. Di alternate universe, semua hal itu bisa terjadi. Nah, salah satunya adalah kelahiran dari karakter yang bernama Spider-Man. Jadi ceritanya guys, suatu hari di suatu alternate universe Spider-Man, di hari dimana ketika Peter Parker seharusnya pergi ke laboratorium dan digigit oleh laba-laba super, si Peter ini malah meninggalkan makan siangnya atau bekalnya. Bibi May atau yang kita kenal sebagai Aunt May tahu kalau si Peter ini kelupaan bekal makanannya. Jadi hari itu Bibi May memutuskan untuk pergi ke laboratorium untuk bertemu dengan Peter dan untuk menyerahkan bekal makan siangnya. Karena si Bibi May ini takut kalau si Peter ini akan kelaparan, akan kesusahan dan lain sebagainya. Jadilah si Bibi May ini pergi ke laboratorium dengan terburu-buru. Nah, setelah Bibi May tiba di laboratorium tersebut, di tempat dan waktu yang sama di mana seharusnya Peter Parker digigit oleh laba-laba super, pada saat itu yang terjadi adalah laba-laba super tersebut malah menggigit lengan Bibi May. Nah, setelah itu ceritanya sama seperti yang kita ketahui di film-film Spider-Man. Si Bibi May mulai merasa dirinya berubah, kemudian ada yang aneh dengan tubuhnya, dan Bibi May juga merasa kalau kekuatannya tidak seperti biasanya, yang mana semakin meningkat kekuatannya. Dan pada akhirnya Bibi May menggantikan Peter Parker yang seharusnya menjadi seorang Spider-Man dan mengambil nama Spider-Man. Tapi nih, kekuatan yang dimiliki oleh Spider-Man atau Spider-Man versi Bibi May itu sama aja kayak Spider-Man versi Peter Parker. Yang berbeda adalah tingkat kekuatannya. Kenapa? Karena dari segi tubuh pun berbeda, dari segi usia antara Bibi May dan Peter Parker sangat berbeda. Karena Bibi May sudah renta dan sudah berumur sangat tua, jadi kekuatannya tidak seluar biasa Peter Parker. Dan hal ini juga menjadi salah satu faktor mengapa Bibi May atau Spider-Man menjadi salah satu Spider-Man yang paling lemah. Kedua, Spider-Woman. Kisah Spider-Man yang satu ini menurut gue adalah salah satu kisah di mana kita sebagai fans Spider-Man ya khususnya, itu sangat kita idam-idamkan. Kenapa? Karena di alternate universe ini, kisah cinta antara Peter Parker dan Mary Jane Watson akhirnya mendapatkan akhir yang bahagia, di mana Peter Parker dan MJ akhirnya menikah dan memiliki seorang putri. Setelah pernikahan Peter Parker dan MJ, mereka akhirnya memiliki seorang putri bernama May Parker. Ya, May Parker ini diberi nama dari nama bibinya Peter Parker. Nah, karena si May Parker ini adalah anak dari Peter Parker,
Jadi otomatis ada DNA Peter Parker yang telah terkontaminasi oleh laba-laba super yang masuk ke dalam tubuh si May. Karena si May Parker ini adalah anak dari Peter Parker yang mana adalah seorang Spider-Man, May pun akhirnya mewarisi sedikit DNA dari Peter Parker yang mana DNA Peter Parker ini sudah terkontaminasi oleh DNA laba-laba super. Karena kemampuan yang dimiliki oleh May Parker, akhirnya ia mengambil persona sebagai Spider-Girl yang kemudian berganti menjadi Spider-Woman ketika May Parker ini beranjak dewasa. Tapi, walaupun di awal gue bilang kalau May Parker ini mewarisi DNA dari Peter Parker, namun jumlah DNA Peter Parker dalam tubuh si May Parker ini nggak sebanyak DNA yang dimiliki oleh MJ. Karena DNA yang dimiliki oleh May Parker ini dominan diwarisi dari MJ ibunya, menjadikan Spider-Girl atau Spider-Woman ini tidak sehebat Peter Parker. Namun meskipun demikian, pada akhirnya May Parker ini berhasil menggantikan ayahnya Peter Parker sebagai Spider-Man dan membuktikan bahwa dia bisa menjadi petarung yang hebat di universe-nya. Ketiga, Peter Prabhakar. Kisah Spider-Man yang satu ini agak berbeda nih dari cerita utama dan dari Spider-Man versi alternate universe yang lain. Dalam universe ini, sosok yang menjadi Spider-Man bernama Peter Prabhakar yang tinggal di India dan hidup bersama pamannya Bim dan bibinya bernama Maya. Ia juga memiliki seorang kekasih yang bernama Mira Jane. Jadi, yang berbeda dari Spider-Man versi Peter Prabhakar ini, si Peter atau Peter Prabhakar ini mendapatkan kekuatannya bukan karena digigit oleh laba-laba super, melainkan ia mendapatkan kekuatannya dari seorang yogi kuno yang memberinya hadiah untuk menumpas kejahatan di dunianya. Sisanya semuanya hampir sama kayak di jalan utama atau di universe utama Spider-Man, di mana musuh-musuhnya adalah seperti Doc Ock, kemudian Green Goblin, Sandman, dan lain sebagainya. Hanya saja yang membedakan adalah namanya. Ya, jadi nama para villain dan teman-teman Spider-Man semuanya diganti menyesuaikan dengan budaya India. Gua rasa Spider-Man versi Peter Prabhakar ini akan sangat menarik ya kalau misalkan emang ada versi kartunnya. Keempat, Superior Spider-Man. Buat kalian para pecinta film Spider-Man, kalian pasti udah nggak asing lagi sama nama Dr. Otto Octavius. Nah, untuk karakter Spider-Man versi Superior Spider-Man ini, sosok dibaliknya bukanlah Peter Parker, melainkan adalah Dr. Otto Octavius. Kok bisa gitu? Jadi ceritanya, suatu waktu setelah kejadian yang sangat membingungkan di mana Peter Parker dan Dr. Otto Octavius atau Doc Ock ini saling bertukar jiwa. Jadi Peter Parker berada di tubuh Doc Ock dan Dr. Otto Octavius berada di tubuh Peter Parker. Nah, setelah menghadapi suatu kejadian, Dr. Otto Octavius atau Doc Ock ini akhirnya terjebak di dalam tubuh Peter Parker. Dan Peter Parker yang berada di tubuh Dr. Octavius ini harus kehilangan nyawanya, sehingga menjadikan Dr. Otto Octavius masih terjebak di tubuh Peter Parker dan tidak dapat kembali ke tubuh aslinya. Nah, karena si Doc Ock ini terjebak di tubuh Peter Parker, pada akhirnya dia menyadari motivasi Peter Parker menjadi seorang Spider-Man dan ingin menumpas kejahatan. Nah, sejak saat itulah Dr. Octavius yang berada di dalam tubuh Peter Parker akhirnya melanjutkan hidup Peter Parker menjadi seorang Spider-Man. Tapi nih, karena Dr. Octavius adalah orang yang cerdas, sehingga ketika dia berada di tubuh Peter Parker dan menjadi Spider-Man, itu tingkat kecerdasannya sangat cerdas dibandingkan Peter Parker pada saat dulu ketika menjadi Spider-Man. Nah, ini dia bedanya. Jadi yang membedakan Spider-Man ini dari Spider-Man yang lain adalah, kalau di awal gue membahas seorang Spider-Man yang paling lemah, nah, untuk Spider-Man kali ini adalah Spider-Man paling cerdas. Kenapa? Karena yang menjadi Spider-Man ini adalah Dr. Octavius. Yang mana seperti kita ketahui ya, Dr. Octavius itu adalah seorang jenius yang memiliki IQ dan kecerdasan yang sangat tinggi. Jadi, dengan kecerdasannya itulah menjadikan sosok Spider-Man atau Superior Spider-Man ini menjadi salah satu atau mungkin satu-satunya Spider-Man yang paling cerdas. Laba-laba seharusnya punya 6 tangan, bukan 2 tangan. Buat kalian yang sempat berpikir kayak gitu dan punya banyak pertanyaan, seharusnya Spider-Man itu punya 6 tangan, karena kan namanya Spider-Man. Well, di alternate universe ini, keraguan dan pertanyaan kalian itu terjawab semua. Jadi, di salah satu komik Spider-Man, Peter Parker diceritakan meminum suatu ramuan yang bertujuan untuk meningkatkan kemampuannya.
Namun, alih-alih menjadi kuat dan meningkatkan kemampuan laba-labanya, Peter Parker ini malah merangsang tubuhnya yang sudah terkontaminasi oleh DNA laba-laba menjadi menumbuhkan 4 tangan tambahan. Sehingga membuat si Peter Parker ini benar-benar terlihat seperti laba-laba. Tapi nih, bukan gara-gara si Peter Parker ini berhasil menumbuhkan 4 tangan tambahan, akhirnya dia jadi jahat. Enggak. Justru karena dia berhasil menumbuhkan 4 tangan tambahan, si Peter Parker ini bisa dengan sangat mudah mengalahkan Dr. Otto Octavius dan bisa dengan lancar dan berhasil menyelamatkan kekasihnya Gwen Stacy. Tunggu. Gwen Stacy, apakah mungkin ini bisa aja terjadi di film The Amazing Spider-Man versi Andrew Garfield? Who knows? Keenam, The Spider. Nah, buat kalian nih para pecinta Spider-Man, dari semua film Spider-Man yang udah pernah tayang dan pernah kalian tonton, siapa di sini yang hype banget sama Spider-Man versi Venom Symbiote? Gue pribadi, gue suka banget nih sama Spider-Man yang udah terkontaminasi sama symbiote dari Venom. Karena gue rasa ketika Spider-Man ini akhirnya punya black suit dari Venom, si karakter Spider-Man ini terlihat sangat kuat. Jadi seolah-olah nggak ada yang bisa ngalahin versi Spider-Man yang symbiote ini. Tapi sayang banget nih, di universe atau di cerita utama dari Spider-Man ini, si Peter Parker setelah mendapatkan kekuatan dari symbiote Venom, akhirnya dia memutuskan untuk meninggalkan dan melepaskan si Venom tersebut. Nah, di suatu alternate universe, justru kisah tersebut adalah kebalikannya. Jadi diceritakan bahwa di suatu alternate universe, setelah si Peter Parker ini berhasil mendapatkan kekuatan dari laba-laba super, dia malah menyalahgunakan kekuatannya untuk kejahatan. Bahkan diceritakan ketika si Peter Parker ini akhirnya bertemu dengan symbiote Venom, dia tetap menyimpan si Venom dan menggunakan bantuannya untuk melakukan kejahatan. Spider-Man versi The Spider ini karena sudah terkontaminasi dengan symbiote dari Venom ditambah dengan kemarahan yang dimiliki oleh Peter Parker, akhirnya menjadikan si Spider-Man atau The Spider ini sangat ditakuti. Karena si The Spider ini sama levelnya dengan Carnage ketika sedang berada di titik paling jahat dan di titik paling ganasnya. Dan itu menjadi faktor mengapa The Spider sangat ditakuti di alternate universe-nya. Nah, itu dia 6 Spider-Man versi alternate universe. Dari 6 Spider-Man yang tadi, mana nih yang paling kalian suka dan kenapa? Tulis alasannya di kolom komentar. 6 Spider-Man yang tadi udah gue bahas, sayangnya cuma tampil di komiknya aja nih. Gue nggak tahu ya apakah ada versi kartunya atau animasinya, gue nggak tahu. Cuma yang gue tahu kalau Spider-Verse atau alternate universe dari versi Spider-Man ini banyaknya muncul di komik. Ya, gue sih berdoa aja nih, semoga nanti akan ada film live action atau seenggaknya kartun dulu deh yang menceritakan tentang alternate universe-nya si Spider-Man. Kalau kalian suka dengan pembahasan yang gue bahas di video ini, next mungkin akan gue bahas lagi soal Spider-Verse. Karena masih banyak versi Spider-Man lainnya dari alternate universe yang berbeda. So, gue rasa untuk konten teman kosan kali ini segitu aja. Kalau dalam pembahasan ada kesalahan, kekeliruan, dan ada kekurangan, gue mohon teman-teman untuk komen di kolom komentar dan komen cerita yang benernya. Terima kasih untuk kalian semua yang udah nonton video ini dari awal sampai akhir. Jangan lupa klik tombol like dan subscribe, serta nyalakan juga nih lonceng notifikasinya, supaya kalian dapat update setiap kali gua upload video baru. Thank you for watching and see you on the next video. Ciao!